Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ikhwatu iman sidang Id rahimakumullah. Hari ini sudah selayaknya dan sepatutnya kita memanjatkan puji syukur ke Zat Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan pertolongannya. Hari ini kita bisa melaksanakan apa yang disyariatkan di dalam agama kita, yaitu berkumpul di lapangan untuk merayakan sebuah kemenangan syariah, untuk melaksanakan Id di pagi hari ini yang alhamdulillah dalam kondisi cerah. Ikhwati iman rahimakumullah, ini adalah sebuah bukti dari janji apa yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kita berharap pada hari ini ketika kita berkumpul di tempat yang mulia ini adalah sebuah miniatur apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita akan berkumpul di sini dalam kondisi muka-muka yang nadratan naim, muka-muka yang cerah, muka-muka yang menggambarkan kesenangan dan kebahagiaan gitu. Dan ini mudah-mudahan jadi miniatur ketika kita nanti berkumpul di alam mahsyar, ketika kita dipanggil oleh Allah, kita sama-sama berkumpul seperti layaknya hari ini. Ketika kita dijemput dengan maghfirah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah. Saya ingin mengajak kilas balik pada apa yang pernah kita lakukan di kemarin-kemarin. Manakala para ulama membuat definisi atau sebuah arti dari pelaksanaan syariat yang agung. Ketika Allah mensyariatkan di bulan Ramadan itu saum sebulan penuh, maka tidak sedikit ulama yang menyatakan bahwa syahrul Ramadan itu adalah syahrul tarbiyah, bulan pendidikan untuk mendidik jiwa-jiwa seorang mukmin. Ikhwatu iman rahimakumullah, maka saya menangkap sebuah esensi dari kesimpulan global, kesimpulan besar tentang faidah pelaksanaan syariat saum di bulan Ramadan. Saya mengelompokkan dua faidahnya ya, dalam kumpulan besar. Ya. Yang pertama, saum yang diselenggarakan ini mudah-mudahan menjadikan kita sebagai manusia mempunyai tujuan memanusiakan manusia itu sendiri. Kenapa demikian? Ikhwati iman rahimakumullah, mungkin dalam keseharian kita larut dalam kesenangan dan kelezatan dunia yang memabukkan, larut dalam godaan dan ujian, maka sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, ini yang akan meninggalkan manusia dari manusia itu sendiri. Ini yang akan merubah sifat dan karakteristik manusia dari sifat dan karakteristik manusia yang sesungguhnya. Ikhwati iman rahimakumullah,
Imam Ar-Razi di dalam tafsirnya mengutip sebuah nasihat yang luar biasa dari seorang ulama yang luar biasa. Ibrahim bin Adham memberi nasihat kepada kita. I'lam annal madahila allati ya'ti syaitanu min kibaliha fi salasati asli. Menurut beliau, perhatikanlah bahwa di dalam diri kita ini ada 3 tempat, di mana 3 tempat itu dipakai tempat masuk setan ke dalam diri kita. Apa 3 tempat itu? Asyahwatu, al-godobu, al-hawa'u. Pasyahwatu afatun, walakin al-godobu a'dhamu minhu. Wal-godobu afatun, walakin al-hawa'u a'dhamu minhu. Ihwati iman rahimakumullah, bahaya, celaka ketika syahwat kita ini mampu ditembus dan dikuasai oleh setan. Dan lebih bahaya lagi ketika pintu amarah yang ada di dalam diri kita ditembus dan dikuasai oleh setan. Dan sangat-sangat bahaya ketika hawa nafsu kita dikuasai oleh setan. Ihwati iman rahimakumullah, apa bahayanya? Menurut Ibrahim bin Adham, manusia akan bergeser dari garis nasab dan garis nasibnya sebagai hakikat dan sifat manusia itu sendiri. Maka pada diri manusia itu akan timbul, akan nampak sifat dan karakteristik baru dalam dirinya ketika syahwatnya ditembus oleh setan. Apa itu? Sifat bahimiyatun. Sifat binatang akan muncul pada diri manusia yang mengakibatkan manusia dari bergeser dari sisi kemanusiaannya, memiliki sifat dan karakteristik binatang. Apa contohnya? Maka natijah dari karakteristik bahimiyah itu, maka akan nampak dalam diri manusia itu sikap al-hirsu wal bukhlu. Sikap rakus, sifat rakus dan bakhil. Ini yang membahayakan bagi diri kita. Akan menyeret dan mengeluarkan dari sifat asli karakteristik manusia menjadi sifat dan karakteristik binatang. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kalau di halaman rumah kita ini ada, kita memelihara ayam, coba lihat. Coba cermati apa yang terjadi pada sifat atau karakter ayam sebagai binatang peliharaan. Ketika kita sodorkan makanan 1 bakul atau 1 wadah besar, maka ayam itu akan dengan tenang menikmati santapannya, menikmati makanannya. Tapi ketika datang ayam lain, bahkan mungkin kalau dirunut secara nasab, itu masih saudaranya, kakak atau adiknya, atau bahkan ibu bapaknya, ayam itu. Apa yang terjadi? Si ayam tidak tenang. Kalau dia berani mengusir ayam lain yang datang, karena takut makanannya dimakan oleh orang yang lain. Padahal kalau kita perhatikan tembolok ayam itu paling besar sekepal tangan ini. Dan makanannya itu 1 bakul penuh. Tapi tidak rela makanannya diambil oleh orang lain. Ikhwati iman rahimakumullah, itu ayam. Tapi kalau manusia sudah dihinggapi sifat dan karakteristik seperti ayam, tidak mau berbagi, tidak mau rezeki itu dinikmati oleh orang lain, maka ini adalah sebuah tanda. Ada pergeseran sifat dan karakteristik manusia dari sifat dan karakteristik asli manusia itu sendiri. Dan ini bahaya. Ihwati iman rahimakumullah, maka yang lebih bahaya dari itu adalah ketika pintu amarah yang ada di dalam diri kita dijebol dan dikuasai oleh setan. Kenapa bahaya? Lebih bahaya dari yang tadi. Maka kata Ibrahim bin Adham, manusia akan bergeser
dari sifat manusia itu sendiri kepada sifat sabaiyatun. Kalau tadi sifat bahimiyatun, binatang ternak. Tapi sabaiyatun itu adalah binatang buas. Apa yang terjadi kalau manusia itu sudah dihinggapi oleh setan dalam pintu amarah yang ada di dalam dirinya? Maka yang terjadi akan keluar sifat-sifat baru, sifat ujub dan sifat takabur, al-ajbu wal kibru. Merasa dirinya lebih baik dari orang lain, merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, merasa dirinya lebih kuasa dari orang lain. Itulah sifat ujub dan takabur. Sehingga dipenuhi hatinya dengan zon yang su'u atau su'udzon. Hatinya dipenuhi dengan su'udzon. Melihat orang lain itu ibarat melihat sebuah ancaman. Ketika ada orang lain yang di hadapannya punya prestasi atau punya pengikut, ini dianggapnya sebuah ancaman yang akan mencelakakan dirinya. Segera dibuat aturan-aturan yang akan mencelakakan orang itu. Dibuat fitnah yang keji, dipersekusi, bahkan dianiaya, diberangus segala hak hidupnya. Ini adalah contoh bahwa manusia itu telah lolos dan jebol, pintu amarahnya dikuasai oleh setan. Sifat ujub dan takabur ada pada diri seseorang. Dan ini tentu lebih bahaya dari yang tadi. Ikhwati iman rahimakumullah, maka yang sangat atau paling bahaya dari dua bahaya tadi, manakala hawa nafsu kita ini dikuasai oleh setan. Bukan lagi sifat bahimiyah, bukan lagi sabaiyah, tapi manusia akan memiliki sifat dan karakteristik baru. Lebih parah lagi dari yang tadi, maka sifat yang akan muncul adalah sifat syaitoniyah. Ini lebih bahaya. Natijahnya dari sifat syaitoniyah itu akan muncul dan nampak pada sikap dan perilaku manusia itu sifat-sifat al-kufru wal bid'atu. Sifat kufur dan sifat bid'ah dalam dirinya. Menolak semua nasihat, menolak semua saran, bahkan mampu menolak semua aturan dan perundang-undangan, baik aturan dan perundang-undangan manusia, bahkan sanggup menolak aturan dan undang-undang Allah dan Rasulnya. Ini lebih bahaya lagi tentunya. Bertindak semaunya sendiri, tidak mau merunut kepada aturan atau cuplak yang sudah disepakati. Ikhwati iman rahimakumullah, maka inilah yang akan mencelakakan kita. Secara amaliyah, ini juga akan bahaya bagi kita dalam beramal ketika kita melaksanakan amal yang dititah dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian? Ibrahim bin Adham menyatakan, idza jama'at sittan finnasi tuladu sabi'u ay al-hasadu. Bila sifat turunan yang 6 tadi, al-hirsu, al-bukhlu, al-ajbu, al-kibru, al-kupru, dan al-bid'atu sudah bersatu dalam diri manusia, maka akan melahirkan sifat yang ketujuh. Apa itu? Sifat hasud. Apa konsekuensi dari hasud yang ada di dalam diri kita? Maka semua amal kebaikan itu tidak akan menjadi amal yang kebaikan yang bermanfaat bagi dirinya. Pantas ketika Rasul menyatakan iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Jauhilah oleh kalian sifat hasud, karena hasud itu akan memakan setiap amal kebaikan kalian seperti halnya api memakan kayu bakar. Amal soleh yang kita lakukan tidak akan bermanfaat dan tidak akan menjadi penolong kita di kemudian hari.
Nah, ikhwati iman rahimakumullah, maka dari sinilah pemikiran kita betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa cintanya Allah kepada hambanya, sehingga Allah tidak membiarkan seorang hambanya dikuasai oleh musuh utamanya, musuh abadinya, yaitu setan laknatullah. Maka syariat saum yang sebulan penuh ibarat sebuah perkuliahan singkat bagi seorang hamba pilihan Allah. Hanya orang mukmin saja yang diseru oleh Allah masuk pada masa perkuliahan singkat di bulan Ramadan itu. Ikhwati iman rahimakumullah, maka layak ketika hari ini umat muslim, umat mukmin di dunia ini merayakan dan bahagia atau mempunyai kesenangan yang luar biasa dari sebuah pelaksanaan syariat yang agung. Dari nikmat dan kasih sayang Allah yang luar biasa terhadap kita sebagai hambanya. Maka layak pada hari ini kita merayakan dengan penuh perasaan senang, penuh dengan kebanggaan, penuh dengan kesenangan seperti yang dijanjikan oleh Rasul tadi. Farhatun inda fitrihi. Tapi saya memohon, ini hanya sebagai miniatur saja yang mudah-mudahan terimplementasikan dalam kehidupan yang lebih nyata, lebih kekal di akhirat nanti. Ketika kita dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam satu tempat yang luas, kita mesti bertemu lagi, kita berkumpul lagi dengan wajah-wajah yang ceria, dengan muka-muka yang berseri, karena ridho Allah sudah menanti. Ikhwati iman rahimakumullah, yang pertama saya catat faidah saum itu dalam kumpulan global itu untuk memanusiakan manusia. Agar manusia tetap dalam sifat dan karakteristik manusia itu. Tidak tercampuri, tidak ternodai dengan sifat dan karakteristik binatang, apalagi sifat dan karakteristik setan. Kemudian yang kedua, saum yang baru saja kita tinggalkan, yang kemarin kita larut dalam kenikmatan ibadah yang dijanjikan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Allah kesenangan dan kemenangan bagi kita dunia dan akhirat. Maka hari ini selayaknya kita bertafakur, merenung. Apakah saum Ramadan yang kita lewati ini? Mungkin kita melewatinya sudah 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 kali mungkin ini. Atau lebih. Ini apakah hanya sebagai rutinitas tahunan saja? Apa asar yang ada di dalam diri kita ketika saum ini kita lewati bersama? Apa yang terjadi dalam diri kita? Maka ketika para ulama menyebutkan hikmah saum itu adalah tajdidul iman, menambah keimanan yang ada di dalam diri kita. Bahkan saya mengatakan bahwa hari ini adalah indikator bagaimana kita menghisab diri kita sendiri tentang sebuah ikrar yang diikrarkan oleh hati dan lisan kita, tentang proklamasi keimanan kita. Benarkah kita menjadi seorang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin? Atau hanya memposisikan diri kita sebagai pendusta atas nama agama. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengutip sebuah dialog yang luar biasa antara Rasul dan seorang sahabat yang luar biasa. Sahabat itu bernama Haris bin Malik Al-Ansari. Beliau menyatakan ketika beliau bertemu dengan Rasul, kemudian Rasul bertanya kepada Haris bin Malik, "Ya Haris, kaifa asbahta?" Wahai Haris, apa kabar kamu hari ini? Ikhwati iman rahimakumullah, tentu pertanyaan ini biasa bagi kita. Kalimat ini biasa kita dengar, bahkan biasa kita lakukan ketika kita bertemu dengan para sahabat, bertemu dengan saudara kita, bahkan bertemu dengan orang lain. Suka terlontar kalimat itu, apa kabar hari ini?
Jadi pertanyaannya biasa, tapi yang luar biasa justru jawaban seorang sahabat bernama Haris bin Malik. Apa kata Haris bin Malik? Ya Rasulullah, asbahtu mu'minan haqqa. Ini jawaban yang luar biasa, penuh dengan konsekuensi dan nilai pertanggungjawaban yang luar biasa. Asbahtu mu'minan haqqa. Saya ya Rasulullah hari ini sedang merasakan sebagai mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Kenapa ini saya katakan luar biasa? Respon dari Rasul pada saat itu, mendengar jawaban sahabatnya Haris bin Malik. Rasul kemudian bertanya kembali kepada Haris bin Malik. Ya Haris, unzur madza taqul. Fa innahu likulli syai'in haqiqatan. Kalau bahasa kita mungkin ya Haris, pikirkan kembali apa yang kamu katakan tadi. Jangan sembarangan menyatakan sesuatu. Karena segala sesuatu fa inna likulli syai'in haqiqatan. Karena segala sesuatu itu ada hakikatnya. Pama hakikat imanika. Lalu apa hakikat keimanan kamu sehingga kamu berani menyatakan bahwa hari ini sedang berada dalam kondisi mukmin yang sebenarnya. Ikhwati iman rahimakumullah. Kemudian saya kalau membaca itu, dada ini rasanya tidak sanggup berkata-kata. Apa yang akan saya katakan ketika pertanyaan itu datang dari Rasul kepada diri saya? Sanggupkah ketika itu saya menyatakan atau menjawab seperti apa yang dikatakan oleh Haris bin Malik? Dengan kata-kata yang luar biasa dan penuh makna dan konsekuensi yang luar biasa. Maka kata Rasul, "Fama haqiqatu imanika?" Apa hakikat iman kamu? Sehingga kamu berani menyatakan bahwa hari ini dalam kondisi mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Ikhwatu iman rahimakumullah, kembali seorang Haris bin Malik Al-Ansari mengajari kita buat jawaban yang mencengangkan. Hakikat keimanan yang ada dalam dirinya, kata Haris bin Malik, ya Rasulullah, ajafat nafsi anid dunya wa ashartu laili wa adma'tu nahari wa ka'anni anzuru ila arsyir rabbi barijan wa ka'anni anzuru ila ahlil jannah yatajawaruna fiha wa ka'anni anzuru ila ahlin nar yatadagawuna fiha. Ya Rasulullah, hari ini aku tinggalkan, aku jauhi dunia dan segala tipu daya, kelezatan dan kenikmatan yang menipu. Hari ini, malam-malamnya aku lalui dengan begadang, menyedikitkan tidur untuk berzikir kepada Allah. Hari ini, aku hauskan diriku, aku laparkan diriku di siang hari untuk melaksanakan sahur. Dan seolah-olah ya Rasulullah, aku ini sedang menyaksikan aras Allah, keagungan Allah dengan jelas. Dan seolah-olah hari ini aku sedang menyaksikan bagaimana para penduduk surga sedang saling berkunjung dengan penuh kegembiraan. Dan hari ini seolah-olah aku sedang menyaksikan bagaimana penduduk neraka saling menjerit karena azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman rahimakumullah, mari kita bermuhasabah dalam diri kita. Perjalanan spiritual, pengakuan diri, ikrar diri, proklamasi keimanan kita sudah sampaikah membawa kepada hal-hal yang demikian? Sekali lagi, sanggupkah kita menjawab
Pertanyaan seperti apa yang dijawab oleh Haris bin Malik Al-Ansari di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatu iman rahimakumullah, kalau saya melihat pada diri saya sendiri, ternyata masih jauh. Masih jauh dari seorang Haris bin Malik pada saat. Tapi tentu kita tidak putus harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Id yang hari ini kita rayakan, saum Ramadan yang baru saja kita tinggalkan, menjadi momentum peningkatan kualitas penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman rahimakumullah, kemudian mari kita mentafakuri, mentadaburi apa yang terjadi di depan mata kita. Berapa hari ke belakang kita diperlihatkan dengan kesibukan yang luar biasa. Orang yang ingin mudik, mudik atau pulang kampung bukan mudik, terserahlah. Tapi apa yang kita saksikan, betapa sibuknya, riweuh cek orang Sunda. Nah ikhwati iman rahimakumullah, tapi di balik semua itu, saya ingin mengajak alam berpikir kita untuk mentadaburi apa yang terjadi. Ikhwatu iman rahimakumullah, bukankah kita ini dijanjikan oleh Allah akan mudik secara global? Semua yang Allah hidupkan dari hamba-hamba itu akan kembali dalam konsep kehidupan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti mudik yang hakiki itu bukan masalah mau atau tidak mau. Bukan masalah ada atau tidak ada kesempatan, tapi semua dipaksa oleh aturan sunatullah, semua akan kembali. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, maka tentu ada hal yang harus dipersiapkan dengan mudik yang hakiki itu. Minimal ada 3 perkara yang harus kita cermati. Kalau yang namanya mudik itu, yang pertama adalah pulang ke tempat asal atau ke kampung halaman asal di mana kita berangkat. Maka yang pertama harus jelas dari sekarang ini, mana kampung halaman yang nanti kita akan mudik secara global. Maka Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, kemudian Allah berfirman, wa qulna ya adamuskun anta wa jaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dari ayat itu kita mengenal di mana sebetulnya tempat asal kita sebagai manusia. Di surganya Allah. Hai Adam, tempatilah oleh kalian dan istrimu surganya Allah. Bebas untuk makan apa saja kecuali 1 pohon. Maka ketika mudik itu hakiki, mudik kembali kepada zat ilahi Rabbi, jangan salah alamat. Jangan salah tempat atau alamat yang kita tuju, tapi tujulah yang disebut dengan surganya Allah. Kalau salah alamat, kalau tidak tahu alamat, ini kemungkinan akan nyasar. Kemudian yang kedua, mudik itu, kalau kita membaca hari ini, harus tahu pasti peta rujukan yang akan kita gunakan untuk jalan ke tempat kita kembali. Sekarang saja Bapak Ibu, kalau kita mau menuju satu lokasi yang belum kita ketahui, maka paling tidak kita membuka HP, membuka aplikasi Google Map, maka akan diarahkan, dipandu. Tapi jalan ke surga, saya yakin bukan Google Map rujukannya, tapi kitabullah, kitabnya Allah. Seperti apa yang difirmankan oleh Allah. Qul, katakan oleh kamu Muhammad, hadihi sabili ad'u ilallah ala basyiratin.
ana wa manittaba'ani. Bahwa peta jalan untuk menuju ketika kita kembali, ketika kita mudik itu tiada yang lain selain dari tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Hadihi sabili, inilah jalanku. Jalan yang merujuk kepada Allah dengan yakin, dan jalanku bersama jalan orang-orang yang mengikutiku. Nah, inilah peta jalan yang harus kita pahami dari sekarang. Inilah peta yang harus kita kaji, kita pahami agar tidak tersesat nanti ketika mudik sudah tiba. Dan yang ketiga, yang namanya mudik itu Bapak Ibu, kita harus punya persiapan atau bekal. Coba lihat saja ketika dalam sebuah perjalanan di dunia ini saja, ketika ada orang yang mau umroh atau haji, Allah memerintahkan untuk berbekal. Wa tajawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Perjalanan yang pendek, perjalanan yang sebentar saja mesti ada bekal. Apalagi ketika kita akan mudik dalam perjalanan yang sangat-sangat panjang dan tidak akan pernah kembali lagi. Tentunya harus mempersiapkan banyak-banyak bekal. Ikhwati iman rahimakumullah. Maka amal baik secara qalbiyah, amal lisaniyah, amal jawariyah, amal maliyah kita siapkan dari sekarang untuk perbendaharaan bekal di kemudian hari ketika kita mudik ke hadirat ilahi Rabbi, mudik yang hakiki. Ikhwati iman rahimakumullah, perlu juga diketahui Allah hanya menyediakan 2 tempat sebagai tempat kembali manusia. 2 tempat itu seperti yang diungkapkan oleh Allah dalam ayat yang saya baca tadi di awal. Kata Allah, fa'amma man togo wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiya ma'wa. Barang siapa yang miniatur kehidupan dunia ini, di dunia ini dirinya melampaui batas dalam segala tindak dan perilaku. Kemudian lebih mengutamakan urusan dunia daripada urusan akhirat. Fa innal jahima hiya ma'wa. Maka sesungguhnya neraka jahim telah Allah sediakan untuk tempat kembalinya kelak di kemudian hari. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa. Dan barang siapa yang takut terhadap kebesaran Rabb-Nya, yang tunduk dan takut taat kepada aturan Allah dan Rasul-Nya, kemudian bisa mengekang hawa nafsunya, tidak memperturutkan hawa nafsunya, maka sesungguhnya bagi mereka jannah, surga sebagai tempat kembalinya. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, maka kembali lagi saya mengajak merenungi betapa luar biasanya kasih sayang Allah terhadap kita dengan mensyariatkannya saum 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini, sehingga kita harus mampu dan harus lahir seorang pribadi yang unggul, pribadi yang tangguh, pribadi yang sanggup menghadapi musuh-musuh abadi kita, sanggup menghadapi musuh-musuh yang akan mencederai dan akan mencelakai kita. Ikhwati iman rahimakumullah, maka mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan di hari kemarin, 1 bulan penuh di bulan Ramadan, diterima sebagai amalan makbulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, teriring doa tahniyahin, taqabbalallahu minna wa minkum. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.